Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pelajar SMA dan Madrasah Aliyah di seluruh wilayah Indonesia. Berjumpa kembali dengan Pak Muhammad Sodli MPD dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini merupakan materi pembelajaran PPKN untuk kelas 10 SMA dan Madrasah Aliyah. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi anak-anakku yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agamanya. Dan bagi anak-anakku yang beragama Islam, mari kita awali kegiatan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anak-anakku sekalian, kita akan mulai pada materi yang pertama, yaitu kesadaran warga negara. Anak-anakku sekalian, peran warga negara akan muncul apabila mempunyai kesadaran dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tentu kalian sering melakukan kegiatan ini, yaitu setiap hari Senin atau pada acara peringatan hari besar nasional. Anak-anakku sekalian, bahwa pelaksanaan upacara dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan para pelajar dalam usaha bela negara. Kesadaran adalah sikap mawas diri, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, yang benar atau yang salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam perkataan dan perbuatan. Anak-anakku sekalian, bahwa kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya adalah kesadaran dalam bela negara. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sementara di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Jadi anak-anak sekalian, bahwa upaya bela negara dan upaya pertahanan negara adalah dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara dari berbagai ancaman dan gangguan. Anak-anakku pelajar Indonesia yang Bapak banggakan, perlu kalian ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mencintai perdamaian. Akan tetapi, bangsa Indonesia
lebih mencintai kemerdekaannya. Hal ini sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang pertama, yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Di dalam menghadapi konflik antar negara atau antar bangsa, penyelesaian konflik harus diselesaikan secara damai. Perang harus dihindari, dan perang merupakan jalan terakhir yang dilakukan jika semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Anak-anakku sekalian, bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri bebas aktif. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang pertama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus turut serta dalam upaya bela negara dengan selalu mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan uraikan tentang apa itu ancaman, apa itu tantangan dan hambatan serta gangguan sebagai berikut. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, bahwa ancaman merupakan upaya yang berusaha mengubah atau mengacaukan kebijaksanaan yang secara konseptual dilakukan melalui semua tindakan kriminal dan tindakan politik. Ada dua ancaman di dalam sebuah negara. Yang pertama adalah ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ada beberapa ancaman militer. Yang pertama adalah ancaman militer dari luar negeri. Contohnya adalah agresi. Kemudian yang kedua, pelanggaran teritorial oleh negara lain, spionase atau kegiatan mata-mata, sabotase, kemudian juga aksi teror dari jaringan internasional. Kemudian yang kedua adalah ancaman dari dalam negeri, yaitu berupa pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, kemudian tindakan terorisme, kegiatan sabotase, kemudian aksi kekerasan berbau suku, agama, ras, dan antar golongan atau syara, kemudian gerakan separatis dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah ancaman non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata. Akan tetapi jika dibiarkan, dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer. Ciri-ciri ancaman non-militer adalah tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat. Namun demikian, pada hakikatnya, ancaman non-militer dinilai berpotensi membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh adanya pengaruh negatif dari globalisasi. Globalisasi telah menghilangkan sekat atau batas pergaulan antar bangsa secara disadari atau tidak, telah menimbulkan dampak negatif yang berpotensi menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara.
Kemudian anakku sekalian, bahwa ancaman non militer mencakup dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, bahkan teknologi dan informasi. Contohnya adalah pengaruh gaya hidup westernisasi atau kebarat-baratan. Kemudian tidak mencintai budaya sendiri, tetapi lebih mencintai budaya bangsa lain. Tidak menggunakan produk dalam negeri, tetapi lebih mencintai dan membanggakan produk-produk dari negara lain. Kemudian selain ancaman, di dalam menjaga keutuhan wilayah, ada juga yang kemudian berupa tantangan, hambatan, dan gangguan. Tantangan merupakan suatu hal atau suatu usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan. Ini adalah tantangan. Kemudian yang kedua, hambatan. Hambatan merupakan suatu hal atau suatu usaha yang berasal dari diri sendiri, yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Kemudian yang ketiga, gangguan. Gangguan merupakan hal atau usaha yang muncul dari luar, yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak terarah. Dasar hukum bela negara secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan konstitusional. Landasan konstitusional adalah landasan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, antara lain yang pertama pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian yang kedua, pasal 30 ayat 1 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, pasal 30 ayat 2 menyatakan usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang keempat, pasal 30 ayat 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian yang kelima, pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berikutnya adalah yang ketiga, landasan operasional. Landasan operasional merupakan dasar hukum yang menerangkan aturan tentang suatu kegiatan secara terperinci. Beberapa landasan operasional terkait dengan bela negara adalah yang pertama, ketetapan MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana di dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Kemudian yang kelima adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang keenam, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002
tentang pertahanan negara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas tentang kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ayat 1 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Kemudian, dalam ayat 2 menyatakan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia Sukarela atau wajib. Dan yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesinya. Keempat kegiatan ini akan diuraikan satu persatu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah melalui pelatihan dasar kemiliteran. Selain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, salah satu komponen warga negara yang mendapatkan pelatihan dasar militer adalah peserta didik sekolah menengah dan mahasiswa. Untuk peserta didik sekolah menengah dapat mengikuti latihan dasar kemiliteran melalui kegiatan kepramukaan, kegiatan pasukan pengibar bendera atau Paskibra, kegiatan patroli keamanan sekolah atau PKS, dan kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR. Sedangkan untuk mahasiswa dapat melakukan kegiatan latihan dasar kemiliteran melalui organisasi resimen mahasiswa atau MENWA. Selanjutnya yang ketiga adalah pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 2 disebutkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan keamanan negara. Dan setiap warga negara Indonesia berhak untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia melalui syarat-syarat yang telah ditentukan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan,
Selanjutnya yang keempat adalah pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Anak-anakku, upaya bela negara tidak hanya dilakukan melalui cara-cara militer saja. Akan tetapi banyak usaha bela negara yang dilakukan tanpa cara-cara militer. Misalnya, sebagai seorang atlet dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga atau pertandingan seni. Kemudian sebagai pelajar atau peserta didik, mengikuti kegiatan olimpiade mata pelajaran, misalnya olimpiade fisika atau olimpiade matematika dan lain-lain, dan dalam kegiatan tersebut mendapatkan penghargaan. Hal itu merupakan prestasi yang menunjukkan bahwa kalian sebagai peserta didik telah melakukan upaya bela negara. Kemudian pengabdian sebagai profesi atau pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan negara, termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang atau bencana alam dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, bahwa upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bela negara bukan lagi hanya sebagai kewajiban dasar, akan tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan semangat rela berkorban. Demikianlah anakku sekalian, penjelasan singkat tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan materi yang Bapak sajikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya Bapak berharap, marilah kita sebagai warga negara yang baik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga negara kita tercinta dapat mewujudkan tujuan dan cita-citanya sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bagi anak-anakku yang beragama Islam, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.